pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wahyu Sore. KPK menerjunkan tim untuk melakukan pencarian usai mendapat informasi terbaru terkait keberadaan buron Harun Masiku. Diketahui Harun Masiku sudah menjadi buronan KPK selama 5 tahun. Informasi lainnya pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani tes DNA di Barreskrim Polri pada Kamis 7 Agustus. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. KPK mengantongi informasi terbaru terkait keberadaan buron Harun Masiku dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Berbekal informasi itu, KPK menerjunkan tim untuk melakukan pencarian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengintensifkan pencarian terhadap buronan kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Harun Masiku. KPK mengantongi informasi baru soal keberadaan Harun Masiku yang diduga berada di luar kota. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Rabu 6 Agustus mengatakan tim penyidik langsung bergerak ke lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Harun Masiku. Secara terpisah, Ketua KPK Setio Budiyanto menegaskan bahwa pencarian terhadap Harun Masiku tidak akan dihentikan, meskipun Hasto telah mendapat pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto yang disetujui DPR pada 31 Juli 2025. Setio juga menyebut bahwa paspor Harun Masiku sudah dicabut sejak 2020 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang saat itu berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Harun Masiku berstatus buron sejak 17 Januari 2020 atau hampir 5 tahun lalu. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait usahanya menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui mekanisme PAW. Harun yang saat itu merupakan caleg PDIP dari Dapil Sumatera Selatan I dan berada di posisi kelima perolehan suara terbanyak, tidak lolos ke Senayan. Setelah caleg terpilih Nazarudin Kiemas meninggal dunia, PDIP mengusulkan Harun sebagai pengganti. Namun secara aturan, kursi tersebut seharusnya diberikan kepada Rizky Aprilia yang mendapat suara terbanyak kedua. PDIP lantas menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Agung dan menang, memungkinkan partai menentukan sendiri pengganti caleg yang wafat. Tetapi KPU tetap mengukuhkan Rizky sebagai pengganti, memicu upaya lobi Harun kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun melalui perantara menyerahkan uang suap sebesar 600 juta rupiah sebagai bagian dari kesepakatan senilai 900 juta rupiah agar dirinya ditetapkan melalui PAW. Upaya tersebut gagal dan kini KPK terus mengejar Harun Masiku serta sejumlah buronan lainnya.
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi Barreskrim Polri untuk menjalani tes DNA. Kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim mengatakan kliennya siap menerima apapun hasil tes DNA dan akan bertanggung jawab. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mendatangi Barreskrim Polri pada Kamis 7 Agustus sekitar pukul 8.57 waktu Indonesia Barat. Ridwan Kamil datang ke Barreskrim untuk menjalani tes DNA. Tes ini dilakukan untuk memastikan siapa ayah biologis dari anak berinisial CA yang disebut Lisa Mariana sebagai anak Ridwan Kamil. Hasil tes DNA diharapkan bisa menjadi akhir dari kontroversi yang menyeret nama Ridwan Kamil. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim mengatakan kliennya datang tanpa persiapan khusus. Ia menyebut Ridwan Kamil siap menerima apapun hasil tes DNA dan akan bertanggung jawab. Selain Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan CA juga turut mendatangi Barreskrim. Kuasa hukum Lisa, Joni Nababan mengatakan kliennya hadir di Barreskrim pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Ridwan Kamil melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut merupakan buntut dari pernyataan Lisa Mariana yang mengungkap dugaan perselingkuhan dan menyita perhatian publik beberapa waktu lalu. Seorang warga di kota Tegal didatangi aparat kepolisian pada Rabu siang setelah mengibarkan bendera bajak laut One Piece di atas bangunan bengkel reklame miliknya. Bendera bergambar tengkorak yang dikenal sebagai simbol bajak laut dalam serial anime One Piece dikibarkan di bagian atas sebuah bengkel reklame yang berlokasi di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal pada Rabu siang. Bendera ini dipasang tepat di bawah bendera merah putih dan bendera Palestina. Keberadaan bendera tersebut pun menarik perhatian warga yang melintas.
terutama karena simbol tersebut tengah populer di media sosial menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Diketahui bendera tersebut dipasang oleh seorang pekerja atas seizin pemilik bengkel. Namun tak lama setelah dikibarkan, petugas dari kepolisian bersama aparat kelurahan mendatangi lokasi dan meminta agar bendera tersebut segera diturunkan. Tanpa perlawanan, pekerja yang memasang bendera pun langsung naik ke atap dan menurunkannya. Bendera kemudian diserahkan kepada petugas untuk diamankan. Lurah Keturen Agus Tirto Handoyo mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga dan langsung menindaklanjuti dengan edukasi kepada pemilik tempat usaha. Setelah diberikan pemahaman, pihak yang bersangkutan dengan sukarela menurunkan bendera tersebut. Fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece yang marak di berbagai daerah dinilai sebagian masyarakat sebagai simbol kebebasan, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan solidaritas. Meski begitu, pihak kelurahan mengimbau masyarakat tetap menghormati aturan dan simbol negara selama bulan kemerdekaan. Dari kapan Mas benderanya? Dari kemarin, baru kemarin sore. Itu benderanya dari mana Mas? Benderanya dari mana? Dari kemarin, dari dulu. Dari mana? Dari mana Mas? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Pak, itu alasan edukasi untuk mungkin secara sukarela melepas itu karena apa itu Pak? Mungkin khawatir menimbulkan apa atau gimana? Ya itu mungkin karena ikut-ikutan aja ya, di medsos itu pasang kayak gitu, pasang kayak gitu. Bukan maksudnya Pak Lurah ngasih edukasi karena apa gitu? Ya edukasi kan kayaknya ini kaitannya ini mendekati 17-an, jadi rasa nasionalisme lah ya. Lambang negara, bendera kan lambang. Kalau yang masang saat ini gimana Pak? Ya. Yang masang? Ya tadi gua masih di situ, karena di situ kan tukang ya. Yang masang tukang orang itu percetakan. Dua pengelola kebun binatang Bandung bentrok dan baku hantam setelah berhasil menjebol pintu gerbang masuk pada Rabu 6 Agustus. Kericuhan itu dipicu setelah karyawan dari Yayasan Marga Satwa Taman Sari tidak bisa masuk karena dikuasai oleh pihak Taman Safari Indonesia. Beginilah suasana saat dua pengelola kebun binatang Bandung terlibat bentrok pada Rabu siang. Tampak mereka memaksa masuk hingga menjebol pintu masuk utama. Tak hanya itu, pihak keamanan dari dua pengelola terlibat bentrok dan baku hantam. Kejadian dipicu setelah karyawan dari Yayasan Marga Satwa Taman Sari tidak bisa masuk karena dikuasai oleh pihak Taman Safari Indonesia. Pihak Yayasan Marga Satwa Taman Sari merasa sebagai pengelola yang sah. Sementara itu, pengelola dari Taman Safari Indonesia menyebut mereka merupakan pengelola yang berhak setelah adanya putusan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Di sisi lain,
Humas Bandung Zoo dari Yayasan Marga Satwa Taman Sari yang merupakan manajemen lama, Sulhan Safi'i mengatakan pihaknya telah terusir dari area kebun binatang dan khawatir dengan kondisi satwa terancam terlantar. Sulhan Safi'i mengatakan pihaknya menutup sementara operasional kebun binatang sebagai langkah pengamanan aset. Kini, kedua belah pihak masih melakukan mediasi dengan didampingi pihak kepolisian. Tapi ada sekelompok orang dari Taman Safari dikawal oleh puluhan sampai 30-an security ranger yang tadi berdobrak itu utama kita. Kemudian mereka juga masuk ke dalam ruangan, mengusir semua security kita dan juga karyawan kita yang berjaga di dalam. Jadi mereka sekarang keluar. Yang kita khawatirkan adalah kita punya belasan bayi yang baru lahir, bayi-bayi eksotik termasuk burung dan yang lain-lain. Itu pagi-pagi biasanya mereka dikasih susu, dikasih makan dan yang lain-lain. Sedangkan tim petugas pakan yang kita beli vendornya sehari-hari sekarang tertahan di gerbang. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bagaimana kondisi satwa kita di dalam itu yang kita khawatirkan. Ini sudah ada dengan komunikasi pertemuan mereka. Di dalam ada pertemuan dengan perwakilan kita, ada pengacara, tapi kita belum dapat info apapun dari dalam. Karena kan sebenarnya kalau mereka menyatakan diri ilegal, kita belum pernah dapat suratnya, karena yayasan ini kan ahlinya lagi dibekukan, apalagi sekarang kita dalam persidangan. Jadi sebenarnya saya juga belum tahu kondisi mereka masuk tuh dengan alasan apa. Kita cuma menunggu kan, kita lihat kita pengen satwa kita selamat, itu poin yang pertama. Kemudian kita pengen tahu apa sih alasan mereka kok bisa mendobrak pintu sampai masuk ke dalam menduduki Bandung, itu aja. Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang kasus impor gula usai para terdakwa mengajukan keberatan setelah mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan bebas dari jerat hukum. Abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong menuai perdebatan baru dalam kasus importasi gula. Para terdakwa menuntut jaksa penuntut umum untuk mencabut dakwaan terhadap mereka karena pelaku utama kasus tersebut, Tom Lembong, sudah bebas dan ditiadakan proses serta akibat hukumnya. Kuasa hukum terdakwa Direktur PT Angels Product Tony Wijaya, Hotman Paris mengatakan, proses hukum importasi gula seharusnya ditiadakan. Ia menyinggung posisi Tom Lembong yang sempat menjadi terdakwa dan diduga memperkaya pihak korporasi. Tom Lembong dinilai sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pihak korporasi merupakan pihak yang turut serta.
Oleh sebab itu, karena Tom Lembong sudah menerima abolisi dan proses serta akibat hukumnya sudah ditiadakan, pihak korporasi meminta agar kasus mereka juga dicabut. Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatika mengatakan, meski para terdakwa mengajukan keberatan, pihaknya memutuskan untuk tetap melanjutkan sidang. Ia menegaskan, Majelis Hakim tidak mengesampingkan permohonan yang diajukan terdakwa. Namun hakim sepakat dengan jaksa bahwa hanya Tom Lembong yang mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo. Meski begitu, jika nantinya akan ada perubahan sikap, Majelis Hakim akan menyikap lagi. Denny meminta semua pihak untuk memaklumi dan mengerti keputusan yang diambil. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan membagikan momen ulang tahun istrinya Ferry Farhati pada Rabu 6 Agustus. Dalam foto yang dibagikan terlihat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong turut hadir di kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan membagikan momen ulang tahun istrinya Ferry Farhati pada Rabu, 6 Agustus 2025. Momen ulang tahun itu dibagikan melalui akun Instagram resmi Anies Baswedan, sambil menampilkan mantan Mendak Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Tom Lembong turut hadir di kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam pernyataannya, Anies menyebut momen tersebut menjadi kebahagiaan dan keberkahan bagi mereka. Dalam cuitannya itu, Anies juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang istri Ferry Farhati. Tak hanya itu, Anies juga memberikan ucapan untuk Tom Lembong. Dari foto yang diunggah, terlihat Anies yang berdiri di tengah terlihat merangkul Tom Lembong dan istrinya Ferry Farhati. Terlihat wajah kebahagiaan terpancar dari Anies, Ferry, dan juga Tom Lembong. Sebagai informasi, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi keluar dari penjara pada Jumat 1 Agustus 2025.
Ia bebas setelah DPR menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait abolisi dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang sempat menyeretnya. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kembali menegaskan bahwa penggunaan rekaman suara alam termasuk kicauan burung tetap dikenakan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN kembali mengingatkan bahwa penggunaan rekaman suara alam, termasuk kicauan burung, tetap dikenakan royalti. Ketua Umum LMKN, Dharma Oratmangun, menyatakan bahwa setiap rekaman fonogram, terlepas dari bentuk atau jenis suaranya, memiliki hak terkait yang melekat pada produser rekaman. Pernyataan tersebut disampaikan Dharma merespon tren sebagian pelaku usaha seperti restoran dan kafe yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif dari musik berlisensi. Ia menilai narasi bahwa suara alam dapat menjadi solusi untuk menghindari royalti sebagai keliru dan menyesatkan. Menurutnya, jika suara tersebut merupakan hasil rekaman, maka penggunaannya tetap memerlukan izin dari produser fonogram dan dikenakan kewajiban pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dharma juga menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi perjanjian internasional terkait perlindungan hak cipta dan hak terkait. Oleh karena itu, lagu-lagu internasional yang digunakan di ruang publik atau tempat usaha juga tetap harus dikenai royalti. Mengacu pada surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2016, tarif royalti untuk tempat usaha seperti restoran ditetapkan sebesar Rp60.000 per kursi per tahun. Tarif tersebut mencakup hak pencipta dan hak terkait, termasuk hak dari produser fonogram. Untuk itu, LMKN mengimbau pelaku usaha agar tidak mencari celah hukum, melainkan mengikuti regulasi yang berlaku sebagai bentuk penghargaan terhadap karya para pencipta dan produser musik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.